Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Saudaraku yang beriman, kali ini kami hanya meluruskan faham tekstualitas zikru bil jahri atau zikir dengan suara nyaring. Berzikir dengan suara nyaring, terlebih seusai sholat berjamaah, telah biasa dilakukan oleh umat Islam khususnya di Indonesia. Zikir seperti ini telah lama diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang hingga sekarang diamalkan oleh banyak orang. Namun sebagian golongan yang baru muncul begitu alergi melihat fenomena keberagaman tersebut dan menyerukan tuduhan subhat dan bid'ah. Mereka mengatakan zikru bil jahri atau zikir dengan suara nyaring adalah bid'ah yang tak pernah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hal itu adalah bid'ah dolalah yang bertentangan dengan syariat serta harus diberantas. Begitulah vonis mereka. Tidak begitu saja, mereka menghujat juga menggunakan dalil. Mereka menggunakan ayat Al-Quran dan hadis untuk menyerang amaliyah tersebut. Inilah dalil yang biasa mereka gunakan. Yang pertama, mereka sering menggunakan firman Allah surat Al-A'raf ayat 205 dalam menyalahkan zikir bil jahri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205. Saudaraku yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mereka juga memakai dalil hadis dalam mensubhatkan. Hadis itu adalah riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari. Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tada'una asamma wala ghaiban innama tada'una sami'an basiron innal ladzi tada'una aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi. Artinya, wahai sekalian manusia, pelankanlah suara kalian saat berdoa dan bertakbir. Namun mereka tetap mengangkat suara mereka. Maka beliau pun bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada Tuhan yang tuli, tidak pula gaib. Sesungguhnya yang kamu semua berdoa itu lebih dekat dari salah satu di antara kamu dari punuk kendaraannya. Demikian potongan hadis sebagaimana sering dilontarkan oleh golongan tersebut. Saudaraku yang beriman, baik ayat Al-Quran dan hadis secara tekstual memang seperti itu adanya. Namun bukan berarti esensi dan makna yang diharapkan seperti itu juga. Karena setiap dalil ada asbabun nuzul dan asbabul wurud. Untuk memahami dengan tepat dan benar, kita haruslah memerhatikan antara nas atau ibarat dan asbabun nuzul dan wurudnya, atau dalam bahasa ilmiahnya itu disebut dengan teks dan konteks. Untuk itu
patut kiranya kami jabarkan di sini sebagaimana sebenarnya esensi dan makna kedua dalil tersebut dengan memaparkan penjelasan para ulama, sehingga kita bisa mengetahui apakah hujah mereka memang argumentatif atau tidak berdasar sama sekali. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentang Al-A'raf ayat 205. Coba kita lihat sebuah komentar Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Ada 3 poin yang perlu diperhatikan mengenai ayat ini, yaitu ayat tersebut sama dengan ayat Al-Isra, tergolong surat Makkiyah. Asbabun nuzul ayat ini adalah dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dan mengeraskan suaranya hingga terdengar oleh orang-orang musyrik. Kemudian mereka balik mencaci maki ayat Al-Quran beserta zat yang memfirmankannya. Setelah itu Allah memerintahkan untuk meninggalkan jahar dengan tujuan menutup wasilah caci maki. Dengan melihat esensi melalui konteks dan makosid atau tujuannya, maka pelarang itu sekarang telah sirna, artinya sekarang tidak dilarang. Demikian juga penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sebagian ulama tafsir, diantaranya adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, mentafsiri ayat ini dengan sebuah hukum yang berkaitan dengan keadaan tertentu, yaitu dalam keadaan seorang yang berzikir saat ada pembacaan Al-Quran, sehingga dilarang jahar agar suara zikir tidak dinyaringkan di sisinya orang yang membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Saudaraku yang beriman, para ulama sufi mengatakan bahwa ayat ini khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan untuk selain beliau berbeda, karena orang biasa merupakan tempat was-was dan rasa gundah, maka dianjurkan menyaringkan suara dikala berzikir. Kedua, tentang dalil dari hadis, masih dalam tema teks dan konteks. Sebenarnya hadis tersebut memiliki asbabul wurud. Ada konteks atau peristiwa yang melatar belakangi ucapan atau sabda baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hadis itu tidak lengkap, melainkan potongan hadis yang awalnya menceritakan sebuah peristiwa. Saudaraku yang beriman, hadisnya yaitu An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, rawahu al-Bukhari, yang artinya dari Abi Musa, ia berkata, suatu saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu lembah, dan orang pun bertakbir dan bertahlil dengan suara keras. Maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, pelankanlah suara kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudaraku yang beriman, hal ini menunjukkan bahwa golongan mereka adalah kaum tekstualisme, kebablasan,
karena hanya memotong atau mengambil teks sabda Nabi Muhammad SAW dan sama sekali tidak memperhatikan konteks atau peristiwa di balik hadis tersebut. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan redaksi yang variatif. Di antaranya kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Hal ini menunjukkan bahwa hadis itu terjadi dalam keadaan perjalanan menuju peperangan. Hal ini juga ditunjukkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dengan menempatkannya dalam bab perang Khaybar. Saudaraku yang beriman, berdasarkan asbabul wurud tersebut, maka sepatutnya konteks dalam hadis tersebut juga dipertimbangkan, sehingga hukum yang dicetuskan tidak salah sasaran. Syekh Ad-Dahlawi dalam Al-Lama'at Syarah Al-Mishkat mengatakan bahwa kalimat irba'u adalah isyarat di mana larangan jahar hanyalah untuk memudahkan, bukan karena jahar itu tidak disyariatkan. Sehingga hadis ini dikaitkan dengan larangan jahar saat berzikir di jalan atau di perjalanan, bukan zikir secara umum. Karena jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencegah hal tersebut, maka akan disangka bahwa zikru bil jahri atau zikir dengan suara keras dalam perjalanan adalah disunnahkan, karena perbuatan mereka itu didiamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan peperangan, tentu saja melakukan zikir dengan suara keras dalam keadaan seperti itu tidak akan membawa kebaikan, bahkan bisa jadi akan menimbulkan bencana bila musuh sampai mengetahui pergerakan pasukan lantaran suara keras zikiran mereka. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, peristiwa atau konteks yang menjadi latar belakang munculnya suatu ibarat atau teks juga penting dipertimbangkan, sehingga tidak memakan mentah-mentah teks dalil tersebut dan menggunakannya secara mutlak sebagai hujjah membid'ahkan zikru bil jahri. Seandainya demikian, maka akan bertentangan dengan banyak hadis-hadis makbul lainnya. Di antaranya ada hadis anna raf'as sauti bi dzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalik idza sami'tuhu, rawahu Al-Bukhari, yang artinya sesungguhnya mengeraskan suara zikir ketika orang-orang usai melaksanakan sholat wajib merupakan kebiasaan yang berlaku pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, aku mengetahui mereka selesai sholat. Dengan itu apabila aku mendengarnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu a'rifu inqidha as-salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbiri, rawahu Al-Bukhari, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mengetahui selesainya sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suara takbir. Hadis riwayat Bukhari. Dua hadis ini menjadi muqabil atau tandingan yang meruntuhkan kefahaman tekstualitas atas kedua dalil di atas yang diartikan sebagai larangan zikru bil jahri secara mutlak. Pemahaman seperti ini adalah pemikiran tekstualisme
yaitu teori formalis, di mana interpretasi atau pemahaman hukum didasarkan pada makna biasa dari teks atau tekstual, tidak mempertimbangkan sumber-sumber non-tekstual. Dari peristiwa inilah kita tahu bahwa konteks atau peristiwa tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh sebab itu, dalam kaidah tafsir kita menemui kaidah al-ibrah bil umum al-lafzi, artinya al-ibrah bi umumil lafzi atau bi khusus as-sabab dan ilmu ta'rid. Itulah pentingnya belajar dan kita mengetahui historitas teks agama. Saudaraku yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.